Biar rileks kita sholat dulu. Gak rileks, antum yang gak rileks. Ya saya nggak bisa. Masuk. Enggak, selawatnya. Kenapa jadi gak rileks sih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله
تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin 'alal itlaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala aidan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan, yang saya hormati dengan rasa takzim dan ikhtiram kepada sahibul bait, yaitu Mas Ridho Nur Adityawan beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua keluarganya menjadi orang-orang yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada para jamaah yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena mujahadah kita berangkat dari rumah menuju majelis ilmu. Dalam sebuah riwayat hadis yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berangkat dari rumah semata-mata menuju
kepada majelis ilmu, maka orang tersebut dihitung fi sabilillah. Apa itu fi sabilillah? Fi sabilillah kata para ulama adalah orang yang mengangkat senjata dan bisa membunuh lawannya. Kalau enggak dia menang atau dia dikalahkan, dibunuh oleh lawannya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman yang hadir di sini, ingin berperang itu sangat jauh sekali. Mungkin nggak mungkin, ya. Jadi untuk mendapatkan keutamaan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka nggak usah angkat senjata. Lawan hawa nafsu dari rumah, duduk dalam majelis ilmu. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita akan bahas tentang pentingnya menghidupkan ilmu agama. Ilmu agama adalah nur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan orang tersebut atas ilmu-ilmu agama. Beruntunglah kita dari banyak sekian manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka kita yang berada di sini adalah salah satu dari bagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala kalau sayang kepada hambanya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut untuk sibuk senantiasa menuntut ilmu agama. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, apabila kalian menghendaki dunia, maka raihlah dengan ilmu agama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin mengetahui ilmu-ilmu agama, kalau kita ingin mendapatkan dunia, maka raihlah dengan ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik, Allah akan muliakan dia. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih beliau mengatakan, ta'allam ya fata, fa innal ilma zainun wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi. Belajarlah wahai kalian anak muda. Maka maknanya anak muda di sini kepada siapapun. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu zainun adalah hiasan. Siapapun orang yang punya ilmu agama, maka dalam hatinya ada hiasan nur iman atau nur sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fadlun, dan keutamaan. Jadi orang yang mempunyai ilmu agama berarti Allah telah titipkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan, masalah-masalah yang Allah berikan kepada umat, yang bisa menyelesaikannya adalah hanya para nabi. Dan para nabi sekarang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah umat ini akan bisa diselesaikan oleh para ulama. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, kata Nabi. Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan kekayaan. Akan tetapi para ulama mewariskan, Rasulullah para anbiya mewariskan para ulama. Maka senantiasa untuk kita duduk dalam majelisnya para ulama. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap orang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu, menuntut ilmu agama itu kewajiban. Bagi siapa? Bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka para ulama telah membagi ilmu dibagi menjadi dua. Ada ilmu masail dan ada ilmu fadail. Ilmu masail itu ilmu yang membahas tentang hukum dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Kita duduk dalam kajian-kajian fikih. Di antaranya adalah syariat-syariat Allah yang pertama, ubudiyah, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalamnya pertama salat 5 waktu.
Yang kedua, untuk sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum sholat kita harus memahami tentang ilmu wudhu. Berapa banyak hari ini orang sholat, tetapi sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak tahu ilmu wudhu. Untuk mengetahui agar wudhu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib mengetahui bagaimana air yang najis atau air yang suci atau air yang mustakmal. Maka ilmu yang seperti ini disebut dengan ilmu masail. Ilmu yang disebutkan dengan masalah-masalah fikhiyah, yang di dalamnya ada ubudiyah, kemudian ada muamalah, kemudian ada muasyarah, dan kemudian ada akhlak. Nah, ilmu masail ini wajib kita bertanya kepada ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka wajib buat kita untuk senantiasa mempunyai guru yang betul. Kalau kata Gus Yusuf, ya, guru kami mengatakan, kalau di zaman yang penuh dengan fitnah ini, kalian menemukan guru yang dekat dengan Allah, kemudian guru yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka peganglah guru tersebut. Jangan sampai kalian tinggalkan. Itulah yang menjadikan wasilah kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini udah banyak sekali nih, Masya Allah, pemahaman-pemahaman yang keliru. Ada orang yang tidak bermazhab, ada orang yang senantiasa membid'ahkan satu kelompok, ada orang lagi yang mengatakan bahwa dia kafir. Maka kelompok-kelompok yang apabila senantiasa menyalahkan kelompok yang lain, tinggalkan kelompok itu. Karena menuntut ilmu itu untuk menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Jadi jangan kamu kira orang yang menuntut ilmu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin bertambah ilmunya, justru makin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Orang-orang yang menuntut ilmu tidak didasari dengan adab-adab mencari ilmu agama. Maka ilmu yang pertama adalah ilmu masail. Ilmu yang harus kita tanyakan dan wajib buat kita. Ini menuntut ilmu ini, ilmu masail ini fardu ain buat kita. Maka kita duduk dalam majelisnya para ulama. Oh, di mana nih? Ada kajian-kajian ulama-ulama tentang kajian fikih, duduk di dalamnya. Bertanya kepada ulama tentang masalah-masalah agama. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Bagaimana kalau seandainya saya tidak menemukan air, apa yang harus saya kerjakan ketika saya mau mengerjakan sholat? Nah, itu nanti akan dijelaskan dalam ilmu masail. Yang kedua adalah ilmu fadhail. Apa itu ilmu fadhail? Ilmu untuk mengetahui nilai-nilai amal agar kita semangat beramal. Sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya dimanapun berada. Hari ini kenapa kita malas beramal sunnah? Karena kita nggak tahu nilainya sunnah. Hari ini kenapa kita nggak mau baca Quran? Karena kita nggak tahu nilai yang besar yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, wala aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku membaca alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Setiap satu huruf paling sedikit diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah ganti dengan 10 kebaikan. Kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf dalam lafaz Bismillah? Maka kita kali, kalau seandainya ada 17 huruf atau 18 huruf, maka kita sudah mendapat berapa? 170 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sudah termaktub dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termaktub dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha, gandanya pahalanya hanya aku yang tahu. Jadi nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting buat kita senantiasa kita duduk dalam majelis ilmu fadhail. Kenapa ini ada kitab dua di sini?
Nah, kitab Muntahab yang ada di depan kita ini adalah kitab membahas tentang ilmu fadailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalamnya kita akan semangat beramal sehingga kita tahu nilainya amal. Oh, barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat dalam satu hari, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita satu istana dalam surga. Hari ini kenapa kita nggak mengerjakan salat 12 rakaat? Karena kita nggak tahu nilainya surga. Kita nggak tahu nilainya amal tersebut. Apakah yang 12 rakaat tersebut? Yang pertama rakaataini qabla subhi. 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh. Ada di sini semua yang tadi mengerjakan qabliyah subuh? Ada? Nah, apa pahalanya dari Nabi SAW? Kita urut ya. Pahala dari Nabi SAW yang pertama, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik, bukan sama dengan. Itu baru qobliyahnya. Bagaimana kalau sholat fardunya? Berapa banyak kemuliaan Allah akan berikan kepada kita? Maka senantiasa kita duduk dalam majelis ilmu fadhal agar semangat kita. Kemudian yang kedua, wa arbaun qabla zuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhur. 4 rakaat sebelum salat zuhur. 2 tambah 4 berapa? 6. Tadi siapa yang mengerjakan salat sebelum zuhur 4 rakaat? 4. Alhamdulillah. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Barang siapa mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, sama Allah akan ampuni dosanya, Allah akan bangunkan istana dalam surga. Pengen bangun istana nggak perlu uang. Kalau kita pengen bangun rumah di dunia harus mengeluarkan uang yang banyak. Usaha kita siang dan malam mengumpulkan uang untuk punya rumah. Tapi dengan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat setelah sholat zuhur, maka seketika itu Allah akan bangunkan istana dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, warakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Berarti 2 tambah 4 berapa? 6 tambah 2 berapa? 8. Kemudian selanjutnya, warakaataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Matjarur Rabi disebutkan, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaatin, barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, ya, lam yatakallam fima bainahunna, antara maghrib dengan 6 rakaat tersebut dia nggak berbicara, maka 6 rakaat yang dia kerjakan setelah sholat maghrib itu disamai dengan ibadah tasintai asrota sanatan, seperti ibadah 12 tahun. 12 tahun tanpa berbuat dosa. Dari pagi sampai sekarang berapa dosa yang sudah kita buat hari ini? Berapa maksiat yang sudah kita kerjakan? Berapa maksiat yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dari maksiat mata kita, maksiat hati kita, maksiat tangan kita, maksiat pikiran kita. Susah kita untuk dekat dengan Allah, itu susah. Maka bagi teman-teman yang senantiasa istiqomah mengerjakan awabin setelah maghrib 6 rakaat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyamai ibadah yang 6 tadi seperti 12 tahun ibadah. Kalau 2 rakaat bagaimana Pak Ustadz? Nggak jadi masalah. 2 rakaat disebut dengan sholat sunnah rawatib yang disejajarkan dengan, yang disandingkan dengan sholat sunnah dengan sholat fardu. Berarti sudah 10. Kemudian yang terakhir, warakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Berarti berapa jumlahnya semua? 12 rakaat. Barang siapa yang dalam satu hari hanya mengerjakan yang 12 rakaat ini saja, janjinya Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, yaitu pimpinannya para anbiya dan gudangnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala ada Rasulullah. Beliau menyampaikan, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat ini tanpa ada menambahkan lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan setiap hari untuknya istana dalam surga beserta isinya.
Hari ini coba yang 12 rakaat, hari ini yang 12 rakaat. Hari ini yang 12 pelanggaran kuku doang. Baru tahu kan? Mas baru tahu. Alhamdulillah, pentingnya ngaji sekarang baru tahu. Kalau nggak ngaji tahu nggak kira-kira? Berarti mulai besok azam untuk mengerjakan. Makanya hari ini adalah tema yang sangat luar biasa. Jadi pentingnya hidupkan suasana taklim dalam kehidupan kita. Biar hidup kita tuh terarah. Ya, biar hidup kita tuh terarah. Kalau kita nggak taklim, nggak hidupkan suasana taklim, maka hidup kita tuh seperti binatang. Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, laulal ulama la saron nas kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, maka manusia itu lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Karena tidak ada nur ilmu dalam hatinya. Sehingga adanya ilmu agama kita bisa mengetahui, kita bisa membedakan mana perkara yang haram, mana perkara yang halal, mana perkara yang boleh kita kerjakan, mana perkara yang nggak boleh kita kerjakan. Dan taklim ini harus kita buat yang pertama dalam kehidupan rumah tangga kita. Setiap di antara kita, saya yakin yang duduk di sini semuanya menginginkan keluarga yang baik, betul? Sepakat? Sepakat? Siapa di sini yang nggak pengen punya istri solehah? Siapa di sini yang nggak pengen punya anak soleh? Nggak ada semuanya ya. Jadi sepakat pada malam ini setiap kita yang duduk di sini dan semuanya pasti menginginkan keluarga yang baik. Maka syarat pertama kali untuk mendapatkan keluarga yang baik adalah hidupkan taklim biar nanti istri kita, anak-anak kita masuk dalam hatinya nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, ada 4 keuntungan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi orang-orang yang menghidupkan taklim baik di rumahnya, di kantornya, atau di pekerjaannya, atau di masjidnya. Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang pertama, keuntungan yang pertama bagi orang yang menghidupkan taklim dimanapun, ya, baik di rumahnya ada orang atau tidak ada orang, maka kita harus hidupkan taklim rumah. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca kitab kuning. Alhamdulillah, sekarang sudah ada kitab yang gondrong, yaitu kitab Muntahab Ahadis. Oh, kitab kuning mah kitab gundul, susah bacanya. Kalau pengen bisa bacanya, belajar dulu ilmu nahu. Itu pun kalau diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak diberikan kepahaman, ya Masya Allah, sangat susah sekali. Maka sekarang nggak usah banyak alasan. Sudah ada hadis-hadis yang sudah ada dengan terjemahnya. Di antaranya adalah karyanya Maulana Muhammad Zakaihimus Sakinah. Allah Subhanahu Wa Taala naungi kita dengan sakinah. Apa tuh sakinah? Sakinah itu ketenangan yang Allah titipkan dalam hati kita. Kalau kata Sayyidina Ali, sakinah itu adalah satu wadah di dalam surga seperti mangkok yang Allah Subhanahu Wa Taala isi mangkok tersebut dengan air. Kemudian air tersebut dituangkan ke dalam hati setiap hamba yang mereka senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan air tersebut sehingga hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pengen tenang bukan lari ke PIM. Pulang dari PIM stres lagi, Mas. Kalau pengen tenang bukan lari ke GI. Ya, kalau pengen tenang duduk dalam ngaji flow. Maka Allah akan berikan ketenangan dalam hati. Setiap manusia pengen tenang, yang kaya pengen tenang, yang miskin pengen tenang, yang hidup di kampung pengen tenang, yang hidup di desa pengen tenang, yang hidup di kota pengen tenang. Tapi kebanyakan hari ini orang menganggap ketenangan itu dengan harta yang banyak, dengan pangkat jabatan yang tinggi, dengan rumah yang mewah, dengan teman-teman yang semuanya punya harta. Bukan. Ketenangan itu kata Nabi, ketika kalian bisa mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Itu tenang tuh. Makanya sering saya sampaikan, dalam urusan dunia,
Ya, dalam urusan dunia kita nggak boleh memandang orang di atas kita. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Urusan dia ini jangan. Karena dunia tuh sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Baru kemarin keluar, sekarang udah ada yang keluar baru. Nanti tahun 2023 ini akan ada, Masya Allah, perkara-perkara yang baru. Dari handphone yang baru, mobil yang baru. Kalau kita terus melihat memandang dunia dengan pandangan ke atas, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pandanglah dunia, ini perintahnya Nabi nih. Pandanglah dunia ketika kalian melihat kepada orang-orang di bawah kalian, agar kita pandai bersyukur. Apa itu syukur? Syukur itu para ulama mengatakan alla ta'siyallaha bima'asillah. Syukur adalah tidak menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu syukur. Jadi syukur itu senantiasa kita menjalankan perintah Allah. Kita gunakan mata kita sesuai dengan aturan Allah. Kita gunakan tangan kita sesuai dengan aturan Allah. Kita gunakan hati kita juga sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Mukasyafal Qulub, beliau mengatakan asyukur nisful iman. Syukur itu termasuk bagian dari iman. Berarti maknanya orang yang tidak punya syukur tidak punya iman. Kenapa kita harus senantiasa membeli sesuatu yang kita padahal nggak butuh dengan itu, tapi mubazir? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir adalah temannya syaitan. Jadi senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita syukur berarti maknanya Allah berikan ketenangan dalam hati. Jadi syarat pertama kalau pengen tenang bagaimana? Duduk dalam majelis ilmu. Nah, kalau kita ingin tenang keluarga kita, maka buat taklim di rumah kita. Tentukan waktunya, tentukan juga di mana tempatnya. Misalnya di rumah kita nih, kalau kumpul semua lepas sholat isya, maka kita bikin di situ. Mau ada orang, nggak ada orang, mau ada yang dengar atau nggak ada yang dengar, pokoknya kita buat amal di situ. Kalau kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun nggak ada yang dengar, tapi malaikat bersab-sab sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pasti janji janji Nabi, Allah akan berikan ke dalam keluarga tersebut sakinah. Ya. Orang-orang alim tuh, orang-orang hafiz Quran, orang-orang alim, orang-orang bisa baca kitab, orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu agama, itu kalau dicek di rumahnya pasti buat taklim. Pasti buat taklim. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena kalau kita buat taklim, akan ada para malaikat yang menghampiri rumah kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kalau kita buat taklim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga seluruh makhluk yang ada di lautan semuanya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang di rumahnya buat taklim. Hari ini nih Pak, teman-teman semuanya, di tempatnya Mas Rido hari ini, seluruh ikan yang ada di lautan manapun semuanya memohonkan ampun kepada Allah. Allahumma gfirli ngajiplo, ya Allah ampunilah teman-teman ngajiplo ya Allah. Allahumma gfirli ngajiplo, ya Allah ampunilah teman-teman ngajiplo ya Allah. Sehingga para malaikat mengatakan, itu kenapa sih ikan-ikan kau minta ampun kepada Allah untuk teman-teman ngajiplo? Oh, karena hari ini ngajiplo sedang buat taklim. Kalau kita nggak buat taklim, nggak dapat doanya ikan. Masya Allah. Jadi ikan pun mendoakan orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Yang pertama, kalau kita duduk dalam majelis ilmu, kita buat taklim di rumah, kita buat taklim di kantor, kita buat taklim di masjid, Allah akan tumbuhkan sakinah, ketenangan hati. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Banyaknya harta itu bukan kaya. Kalau seumpama
banyaknya harta kaya, maka yang paling kaya ya Qarun. Tidak. Banyaknya harta itu bukan dari pangkat jabatan, bukan. Ya. Jadi kalau pengen kita mendapatkan ketenangan dalam hati, maka senantiasa kita bersyukur dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnal ghina ghinan nafas, yang dikatakan kaya menurut Nabi adalah kaya hati, menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua, kalau kita duduk dalam majelis ilmu, wa ghasyiyathumur rahmah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meliputi kita dengan rahmatnya. Masuk surganya teman-teman ini bukan karena sholat. Gak usah pede deh dengan sholatnya. Bukan karena zakat. Dalam kitab Hikam dikatakan itu, siapa? Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan, ya, ketika menafsirkan hadis tentang masuk surganya kita bukan karena amal kita, masuk surganya kita tuh karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kata Ki Uzairon, kalau pengen dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kumpul sama orang-orang soleh. Bisa jadi Allah pandang kita tuh karena kasihan sama kita. Jadi Allah pandang kita, Allah ampuni kita tuh bukan karena apa-apa, karena kita kumpul sama orang-orang soleh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, masuk surganya kalian tuh bukan karena sholat kalian, bukan karena puasa kalian, bukan karena zakat kalian, tapi masuk surganya kalian tuh karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya, engkau bagaimana? Iya, illa ayyataghammadini Allah birahmati. Begitupun dengan aku. Terus bagaimana ya Rasulullah kalau kita nggak mendapatkan rahmat? Maka untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan perbanyak amal-amal kebaikan. Dengan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Nggak perlu 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan kepada kita, selesai dunia kita, selesai akhirat kita. Selesai masalah dunia kita, selesai masalah akhirat kita. Dalam riwayat hadis dikatakan itu, setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 120 rahmat di atas Ka'bah. Berapa? 120 rahmat di atas Ka'bah. 60 rahmat buat orang-orang yang tawaf, karena ada mujahadah. 40 rahmat buat orang-orang yang sholat melihat Ka'bah. Sholat melihat Ka'bah dengan rasa hormat dan takzim. Kemudian 20 rahmat untuk orang-orang yang senantiasa hanya melihat Ka'bah. Kalau seumpama nanti teman-teman yang berangkat tanggal 11 capek tawaf, nggak mau sholat, lihatin aja Ka'bah, maka akan mendapatkan 20 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu dapat 20 rahmat. Kata para ulama, satu rahmat Allah berikan kepada kita, satu rahmat aja, maka insya Allah masalah dunia kita selesai, masalah akhirat kita selesai. Apalagi kalau dapat 120 rahmat. Apa yang Allah berikan kepada kita ini? Nah, untuk mencapai, untuk mendapatkan, untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat yang kedua, duduk dalam majelis ilmu. Hadirkan taklim-taklim kita. Taklim bukan hanya di sini. Silahkan kalau di masjidnya ada taklim, maka duduk. Kalau di masjidnya kita ada taklim malam Senin, duduk dalam taklim tersebut. Biar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyahumur rahmah. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang ketiga, wa haffathumul malaikatu, dan para malaikat rela membentangkan sayapnya buat orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi orang yang senantiasa menuntut ilmu agama, malaikat rela membentangkan sayapnya untuk mereka. Bahkan malaikat akan bersaf-saf sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, membanggakan kita di hadapan majelisnya para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kita di hadapan majelis para malaikat, sehingga malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, si fulan ingin dosanya diampuni oleh engkau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qumu maghfuran lakum wa buddilat sayyi'atukum hasanat. Tenang, kata Allah. Ketika umatnya Nabi Muhammad, mereka berdiri selesai menuntut ilmu agama, maka dosa mereka aku ampuni seperti bayi yang baru lahir.
Jadi kalau ada pengumuman ngaji pro jangan malas-malas. Harus semangat. Bismillah. Kapan lagi mendapatkan naungan Allah? Kapan lagi mendapatkan rahmat Allah? Kapan lagi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kapan lagi nama kita dibanggakan oleh Allah di hadapan majelisnya para malaikat? Kalau Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pimpinannya para malaikat yang setiap hari ketika Nabi masih hidup, dia senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang paling dekat dengan Rasulullah adalah malaikat Jibril, yang kalau seumpama malaikat Jibril berdiri, maka kepalanya mentok sampai arasnya Allah, kemudian kakinya mentok sampai langit, sampai bumi ketujuh. Besar malaikat Jibril. Malaikat Jibril senantiasa mendoakan orang-orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sayang kepada hambanya, maka Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, tang, sini deh. Saya sayang tuh sama teman-teman ngaji pro tuh. Maka wajib buat kamu untuk sayang sama mereka. Akhirnya Jibril pun sayang kepada kita teman-teman yang ada di sini. Kemudian Jibril mengumpulkan seluruh penduduk langit. Dan Jibril mengatakan, wahai penduduk langit, wahai malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada teman-teman ngaji pro, aku pun sayang kepadanya, maka wajib buat kalian untuk sayang kepada teman-teman ngaji pro. Sehingga ketika seluruh penduduk langit sudah cinta kepada kita, malaikat Jibril sudah cinta kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada kita, apa kata Nabi? Faudi'alahul qabul, apapun yang diminta oleh orang tersebut pasti Allah kasih. Hari ini kenapa kita meminta kepada Allah tetapi Allah nggak kasih? Karena Allah belum cinta kepada kita. Coba lihat deh orang-orang soleh terdahulu, para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah sebelum mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu masa Sayyidina Umar pernah berjalan di tengah padang pasir yang sangat terik. Kemudian pundaknya terasa panas, sehingga Sayyidina Umar melihat ke arah matahari. Seketika itu matahari malu kepada Sayyidina Umar sehingga redup. Malu kepada Sayyidina Umar. Cerita yang sama dialami oleh Umar bin Khattab. Pernah satu masa di Madinah ada lahar panas turun, sehingga orang-orang berlari ketakutan. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada para sahabat yang sedang lari, ada apa ini? Wahai Umar, di sana ada lahar yang panas turun. Maka kata Umar kepada salah seorang sahabat, bawa sorbanku, bilang sama lahar, kalau kamu turun maka urusan dengan Umar. Akhirnya sahabat tadi memberanikan diri, dan dia mengatakan, ini adalah sorbannya Umar. Umar perintahkan kepada kamu wahai lahar untuk naik ke atas. Seketika lahar lagi naik ke atas. Kenapa bisa begini? Kenapa? Karena Allah cinta kepada Sayyidina Umar. Apapun yang diminta, yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti kabul. Hari ini kita menangis berdoa kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi kayak merasa doa kita nggak diterima. Oh, jangan salahkan doanya. Jangan salahkan Allah juga. Berapa banyak hari ini orang yang berdoa nggak dikasih, dia mengatakan Allah nggak adil. Buat apa saya berdoa nggak pernah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat hadis dikatakan kalau seumpama nanti pada hari kiamat orang-orang yang doanya nggak Allah kabulkan di dunia dan dikabulkan di hari kiamat, mereka meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa berdoa, dan doa kami jangan kau terima semuanya ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan berikan. Kapan? Ya tunggu waktu yang Allah tentukan. Bukan menurut kita. Mungkin bisa jadi sekarang kita butuh Allah. Kata Allah, kamu belum mampu untuk menerimanya. Jadi kalau seumpama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa belum dikasih, jangan pernah marahin Allah. Karena dosa-dosa kita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tunda dulu kemauan kita. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzonlah kepada Allah.
Seorang ulama mengatakan husnuzon billah yasnaul mustahil. Dengan berbaik sangka kepada Allah, yang mustahil jadi mungkin. Mustahil buat kita kalau laut bisa terbelah. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam husnuzon kepada Allah, wahai Musa, pukul laut itu dengan tongkat yang kamu pegang. Idrib bi'asokal hajar fang fajarot min husnata asyrota aina. Lautan tiba-tiba terbelah menjadi 12 jalan. Menurut akal kita mustahil nggak? Mustahil. Karena dalam hati Nabi Musa ada keyakinan yang betul kepada Allah. Nggak pakai mikir-mikir lagi. Nah, ini perintah Allah nih. Maka dia langsung kerjakan, beliau kerjakan sehingga lautan terbelah menjadi 12 jalan. Dalam jalan yang sama, dalam laut yang sama, Nabi Musa dengan Bani Israel yang beriman selamat, Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang menyelamatkan? Allah. La ilaha illallah. Keyakinan yang betul ke dalam hati kita harus kita masukkan ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam di depannya lautan, di belakangnya bala tentara Fir'aun ketika di belakangnya Fir'aun dengan bala tentaranya, Bani Israel mengatakan inna lamugrokun. Kita ini tenggelam. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Enggak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Enggak, Allah sama saya. Keyakinan ini bisa masuk ke dalam hati kalau ada taklim di rumah. Sayyidina Amr bin Zamuh radhiyallahu taala anhu, ketika keluarganya dia buat taklim, apa yang disampaikan oleh Nabi dia sampaikan dalam keluarganya. Disampaikan kepada anak dan istrinya. Ada tawaran perang, kata istrinya apa? Masa kamu kalah sama yang lain? Berangkat sana perang. Akhirnya berangkat perang. Ketika keluar rumah, Sayyidina Amr bin Zamuh mengatakan apa? Ya Allah, jangan kau kembalikan diriku dengan keluargaku. Itu atas dorongan siapa? Atas dorongan istri dan anaknya. Bapak mau itikaf ya? Jangan. Nanti di rumah siapa yang jaga? Bapak mau itikaf ya? Jangan. Nanti kalau bapak itikaf siapa yang nyari uang? Kenapa ada kayak gini, kata-kata kayak gini? Kenapa? Karena dalam rumah nggak hidupkan taklim. Takut, masih takut dengan perkara yang Allah janjikan kepada kita. Padahal Nabi mengatakan inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubu ajaluhu. Sesungguhnya rizki yang Allah berikan kepada seorang hamba itu akan terus mengejar kamu sebagaimana maut mengejar kamu. Masih takut ngumpulin harta sampai besok, mending besok masih hidup. Makanya Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Jangan, enggak ada yang tahu besok itu kita bagaimana. Makanya buat Rasulullah SAW dalam hidupnya beliau tidak mau menyimpan harta. Pelanggaran buat Nabi kalau tidur malam kok masih ada harta atau makanan yang ada di rumahnya. Kalau kita masih stok sebulan, belanja bulanan, ya Mi ya? Mana? Belanja bulan. Siapa istrinya Rasulullah yang suka bersedekah? Namanya Zainab binti Huzaimah. Sayyidatina Zainab binti Huzaimah. Yang Nabi mengatakan yang ketika Rasulullah hendak wafat, Zainab binti Huzaimah apa Zainab binti Jahsy sih? Yang disebut dapat gelar tangan panjang. Jahsy apa Huzaimah? Ya, binti Jahsy. Ada istri Nabi. Nabi ini punya istri, sebagian ulama mengatakan 11, sebagian ulama mengatakan 9. Dari banyak istrinya Rasulullah ada namanya Zainab binti Jahsy. Nah, gemarnya ini sedekah. Sehingga ketika masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar memberikan 40.000 dirham. Dan semuanya malam itu dia sedekahkan. Kemudian Sayyidina Umar mendengar kalau istrinya Nabi yang bernama Zainab binti Jahsy yang diberikan 40.000 dirham, hartanya sudah habis. Dikasih lagi 12 dirham sama Sayyidina Umar, diberikan lagi untuk orang. Sehingga ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, istri-istrinya Nabi dikumpulkan. Dan Nabi mengatakan, nanti di antara kalian, yang pertama kali menyusul aku adalah yang tangannya panjang. Istri-istrinya Nabi langsung begini. Panjang. Oh, ini ternyata bahasa majas, bahasa kiasan. Yang paling banyak sedekahnya itulah yang pertama kali menyusulku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, Zainab binti Jahsy langsung kipas-kipas, berarti saya kalau gitu.
Kalau kita digituin, udah jangan dulu deh. Takut kalau kita. Padahal itu adalah sudah dekat, sudah janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu ketika menjelang wafat kan disuruh puasa. Malamnya ketemu sama Nabi dalam mimpinya. Rasulullah bilang begini sama Sayyidina Utsman, Utsman besok puasa, biar bukanya sama saya. Kalau kita, waduh, kalau bukanya sama Nabi pasti gue mati ini. Enggak lah, enggak jadi puasa lah. Bener nggak? Iya. Kalau Sayyidina Utsman pas setengah 3 menjelang azan tahajud, beliau niat sahur, tiba-tiba ada pemberontak yang masuk, akhirnya beliau dibunuh. Masya Allah. Jadi seluruh sahabat Nabi yang 4 itu, yang 3 terbunuh, ya, yang 1 sakit. Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab dibunuh ketika dalam keadaan sholat subuh dengan siapa? Abu Lu'lu. Kemudian Utsman bin Affan juga dibunuh dengan pemberontak. Kalau dalam hadits sahabat itu kurang lebih 12 orang yang ngebunuh. Ya, lehernya ditikam, kemudian bagian kanan diacak-acak pakai celurit, celurit yang ada jenur-jenur yang ada duri-duri yang begitu dan ada racunnya. Kemudian Sayyidina Ali dibunuh oleh siapa? Abdurrahman ibnu Muljam ketika menjelang sholat subuh. Kepalanya dibabat sama besi panas. Nah, untuk mendapatkan mati seperti itu mahal. Nah, buat kita nih aman. Pengen dapat mati syahid, duduk dalam majelis ilmu hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumah. Kalau seumpama hari ini Bang Doni mati ini, udah langsung syahid. Berarti Kak Yana pulang sendirian berarti kalau gitu. Di kuburan di mana nanti nih? Di kuburan di mana, Mas? Di bawah. Siap mati di Baki besok. Kak Yananya siap nggak, Mas? Bawa istrinya nggak? Siap nggak kalau lakinya mati di Baki besok? Pulang sendirian. Doakan ya sekarang ya. Ini lebih dari 40 orang ini. Kata para ulama, kalau dalam perkumpulan ada 40 orang pasti sudah walinya. Nah, mungkin walinya Mas Ridho ini. Walinya Devian. Wali muridnya Devian sama Mikolas. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hidupkan taklim, Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua hajat kita. Nah, yaitu para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ini apapun gerakannya, semua dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikut dalam perang Badar, ya, Nabi mengatakan orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar, apabila mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dosa mereka langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau kita nggak ikut perang Badar, jadi jangan buat maksiat. Ya, kalau kita nggak ikut perang Badar, kalau kita nggak dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita jangan mengerjakan maksiat. Kalau kita senantiasa duduk dalam majelis ilmu, mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama mengatakan, idza wajadtum sunnata nabiyikum fattabi'uha. Kalau kalian sudah menemukan sunnah kalian, karena ilmu tertinggi setelah Al-Quran adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tertinggi, sehingga Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Idza tamassaktum bihima lang tadilla abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini, ilmu tertinggi ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama, kitab Allah, yaitu kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa usahakan setiap bulan sekali hatam Al-Quran. Ya, kalau bisa setiap bulan sekali hatam Al-Quran. Kalau ulama mengatakan haknya Al-Quran hatam setahun 2 kali. Kalau ada orang beriman kok nggak menghatamkan Al-Quran 2 kali, berarti dosa. Dosa nggak? Dosa itu apa sih? Dosa itu segala sesuatu yang menjadikan Allah murka. Namanya dosa. Orang yang senantiasa duduk bersama Al-Quran, Allah berfirman, innahu laqur'anum karim. Pasti Allah akan muliakan dia. Siapapun, bukan hanya dia sebagai pembaca, orang tuanya pun mendapat kemuliaan dari Allah.
Bukan hanya orang tuanya, orang-orang yang bersanding dengannya pun mendapatkan kemuliaan dari Allah. Allah berfirman bagaimana Ustaz? Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Maka dalam taklim rumah tuh kalau bisa usahakan ada halaqah tajwid, Mas. Ya, halaqah tajwid. Maka kita harus paham tentang ilmu tajwid. Jadi kalau misalnya ada Mas Ridho, Mami dengan Mamas, tanya, coba Papi pengen dengar bacaan Al-Fatihahnya Mami. Ganti-gantian. Halaqah tajwid yang biasa kita halaqah tajwid setiap keluar 3 hari itu itikaf, baca Al-Fatihah. Paling enggak 10 surat terakhir lah dari juz amma itu. Dari Alam Taro, biar nanti kalau seumpama pas lagi nggak ada imam, kan bisa maju Mas Arifin Bial Uswah. Iya, nanti setelah maju habis itu langsung wiridan, kencengin wiridannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya, ini jangan habis sholat diem, kayak musuhan. Tapi saya nggak nyalahin ya, karena ada dalil Nabi setelah sholat juga diam. Dalilnya kalau Nabi sholat setelah sholat zikir keras bagaimana? Karena Nabi ingin memberitahu kepada para sahabat kalau sholat sudah selesai. Akhirnya Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin itu setelah sholat, maka Rasulullah membalikan badannya ada 3. Pertama, Rasulullah mengeraskan bacaannya pertama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, pertama. Kemudian yang kedua, Nabi mengarahkan badannya. Jadi posisi kanannya Nabi enggak di sampingnya imam, di sampingnya makmum. Sehingga orang yang Nabi udah selesai. Kemudian yang ketiga, Nabi betul-betul menghadap kepada para sahabat. Bebas kita mau pakai yang mana, bebas. Ya, mau pakai keras suara juga boleh. Terus kalau seandainya ada pendapat yang nggak keras bagaimana? Nggak jadi masalah. Dulu pernah Nabi mengerjakan sesuatu amal setelah sholat diam, hanya subhanallah, subhanallah. Ketika Nabi diam, posisi Nabi dalam keadaan ke samping. Jadi Nabi memberitahu kepada para sahabat, oh Nabi diam tapi Nabi sudah selesai. Jadi semua ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya itu yang menyalahkan. Iya, nggak ada dalilnya. Kok ngaji nyalahin? Ya kalau abis ngaji nyalahin jangan ngaji lagi sama ustadznya. Paham insyaallah ya? Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita duduk dalam majelis salim, insyaallah kita akan senantiasa mudah menerima masukan orang lain. Makanya kata siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mekah itu Ustaz, Syekh siapa? Sayyid Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan, man katsura mutala'atuhu katsura afuhu. Barang siapa yang banyak mutolaahnya, banyak gurunya, insya Allah dia gampang memaafkan. Tapi kalau dia nggak pandai, nggak punya guru, dia nggak mau baca, dia nggak mau duduk dalam majelis ilmu, maka dia gampang menyalahkan orang lain. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupkan taklim di rumah kita. Kita ada nurnya kebaikan dalam hati kita akan gampang berbuat kebaikan, mengerjakan amal-amal baik, tahu nilai-nilainya amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita akan gampang bertakwa kalau kita tahu ilmu takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu dalam hatinya. Sekarang kita setiap Selasa malam Rabu ngaji plok. Banyak sekali ilmu yang sudah disampaikan di majelis ini. Coba berapa persen sudah kita amalkan ilmu itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu." Kata Allah begini, beritakanlah kabar gembira kepada seorang hamba dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Mereka akan mendapatkan surga tanpa hisab. Mereka akan mendapatkan naungan dari Rasulullah SAW. Bagi siapa ya Allah? Alladzina yastami'una al-qaula. Bagi hambaku yang mereka mendengarkan kebaikan-kebaikan. Perhatikan nih. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Fabasyir ibad. Berikanlah kabar gembira kepada hambaku. Para malaikat bertanya, bagi siapa ya Allah? Alladzina yastami'una al-qaula. Bagi mereka yang mendengarkan kebaikan. Oh, yang mendengarkan kebaikannya. Kita mendengarkan kebaikan semuanya nih ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bukan hanya mendengarkan kebaikan, fayattabi'una ahsanahu. Setelah dia mendengarkan, dia usaha untuk mengamalkan.
Itu yang dapat kabar gembira. Kalau setiap Selasa malam Rabu kita duduk dalam majelis ilmu, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan dalam kajian ini, kok kita nggak mengamalkannya, maka seluruh makhluk akan melaknat kita. Nabi mengatakan dalam kitab Lubabul Hadis, beliau bersabda, katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'in. Orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat dengan segala sesuatu. Siapakah orang menyembunyikan ilmu? Dia tahu kalau masuk WC itu pakai kaki kiri, tapi dia nggak mau mengamalkannya. Dia tahu kalau makan dan minum itu harus tangan kanan, tapi dia nggak mau mengamalkannya. Padahal Nabi bersabda, la yashrobanna ahadukum qaiman. Kata Nabi, janganlah sekali-kali kalian minum dalam keadaan berdiri. Di sini lamnya lam nahi kalau dalam ilmu nahu, yang artinya larangan. Kalau ada larangan dari atasan, kalau dalam kaidah usul fikih namanya al aslu al amru bil wujub, yaitu perintah yang wajib. Berarti kalau ada larangan dari Rasulullah SAW kepada kita, maka jangan sampai kita kerjakan. Nabi bersabda, la yashrobanna, jangan sekali-kali kalian minum ahadukum qaiman dalam keadaan berdiri. Banyak banget kita lihat saudara kita, anak kita, bahkan istri kita minum masih berdiri. Katanya tahu, katanya cinta sama Rasulullah, tapi kenapa nggak mengamalkan sunnah Nabi? Nabi mengatakan, idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kalian makan nih pakai tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau kalian minum, tangan fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Karena sesungguhnya syaitan dan iblis dan bala tentaranya makan dan minum menggunakan tangan kiri. Berarti kalau kita masih makan dan minum tangan kiri sambil berdiri lagi, berarti kita nggak ada bedanya sama iblis. Iblis dan bala tentaranya. Loh, yang bilang bukan saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza taraktum sunnatan nabiyyikum, kata Imam Syafi'i, kalau kalian sudah bertentangan dengan sunnah Nabi kalian, la dhalaltum, pasti kalian akan tersesat. Ini mah tren, apalagi sekarang nih kalau yang makan apa? Kayak stick gitu kan, garpunya di kiri, yang motongnya di kanan. Udah dipotong diambil. Garpunya di kanan ya? Iya, garpunya kan gini kan? Basuhnya di kanan, garpunya di kiri kan? Bener kan? Gini kan? Udah gitu dia bangga lagi. Bismillah. Kalau dalam kitab Mi'anah, Dat, membaca bismillah untuk perkara yang haram jadinya haram, Mas. Bismillah minum khamr. Oh. Jadinya haram juga, malah makin dosanya bertambah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk makin dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara duduk dalam majelis ilmu. Ini saya barokah kayak gini nih. Saya dapat bisa seperti ini. Ini barokahnya kitab-kitab seperti ini. Masya Allah. Jadi kitab seperti ini, walaupun kitab gondrong orang-orang bilang, itu mah hadisnya doib semuanya, enggak. Jadinya saya alhamdulillah. Jadinya adik-adik saya itu semuanya hafal Quran. Ini barokahnya kitab-kitab seperti ini yang kita baca setiap hari istiqomah. Jadi ternyata hadus bin nikmah. Orang tua saya tuh ya dari dulu sampai sekarang nggak pernah tinggalkan baca kitab ini. Nggak pernah tinggalkan baca. Ada lagi satu kitab, Fadhil Amal. Nggak pernah tinggalkan tuh setiap lepas asar tuh. Dari mulai saya kecil itu dibaca terus, Masya Allah. Waktu itu pernah inget banget pas ditanya cita-citamu mau jadi apa? Mau jadi kiai. Nggak tahu nih sekarang mau jadi kiai beneran nih. Belum jadi kiai, Mas. Ya, doain nih biar jadi kiai beneran. Insya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya, kita usahakan ada suasana agama dalam rumah. Biar apa? Biar nanti Allah akan berikan kepada kita keluarga yang baik, istri yang soleha, anak yang taat kepada Allah. Kata Rasulullah, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba setelah nikmat iman adalah keluarga yang baik. Kata para ulama, azab yang Allah berikan kepada orang-orang ahli dunia sebelum dia masuk ke dalam kubur adalah keluarga yang tidak soleh, keluarga yang gak sepaham dengan kita,
lakinya bilang A tapi istrinya malah B. Pusing kalau punya istri kayak gitu tuh, Masya Allah. Kalau kita buat amal agama, kita ditahan-tahan sama istri, Masya Allah, itu jadi beban buat kita. Anak nggak sholat, istri nggak sholat, bahkan yang lebih parah lagi, istri tuh ngebentak kita itu, na'udzubillah min dzalik. Itu kenapa? Karena nggak ada kekuatan iman. Kenapa kita nggak punya kekuatan iman? Karena nggak bikin taklim. Kenapa kita nggak bikin taklim? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, na'udzubillah, rasa takut dengan keluarga kita. Insya Allah ya, semoga Allah terima kita semuanya. Insya Allah, siapa yang siap mulai besok hidupkan taklim. Jadi kalau mau beli kitab ini silahkan datang ke markas Kebun Jeruk. Oh jangan mas, beli aja sama jenengan 10.000. Jangan. Harus korban. Enggak, 10.000. Ya. Jadi teman-teman, nanti panjang umur minggu depan. Ini gue masih ngaji mas? Senin. Minggu depan Senin karena umroh Rabu. Iya, Rabu kita umroh. Oh, kita malam Senin. Senin minggu depan saya siapkan semuanya, korban 10.000 aja. Iya. Malam Senin mas. Oh Senin malam Selasa, Masya Allah. Ya. Tanggal 11 berarti ya? Tanggal 11. Tapi ngajinya agak telat ya karena 11 berangkat. 9. Oh iya. Kita berangkat kapan sih? 11. Nah, Rabu kan? Kita ngajinya terakhir Senin. Berarti aku agak telat lah ya. Karena Pak Rukimin bikin acara tahlilan sebentar. Oke. Diisi Ustadz Gembus juga ya, Pak? Iya, kalau bisa insya Allah. Mau ada tasakuran Pak Rukimin ya, insya Allah. Nanti mungkin kesininya ya agak-agak telat dikit lah. Nanti dari acaranya Pak Rukimin, mana Pak Rukimin hadir nggak? Nanti habis dari acaranya Pak Rukimin kita kesini, ya? Libur kan acara Pak Rukimin harus itu kesini. Tahlilan bentar kan Pak Rukimin? Ya tahlilan bentar, doa sebentar gitu insya Allah. Nah jadi teman-teman siapkan uang 10.000, ya. Saya nggak boleh kasih gratis biar kita ada korban. Kata Mas Rido nih, kalau kita ada korban dalam agama, Allah akan berikan kenikmatan ibadah kepada kita. Itu dari Mas Rido saya dapat itu. Kenapa hari ini kita belum bisa mendapatkan kenikmatan ibadah? Karena kita nggak ada korban sama agama. Masih takut ya. Dalam urusan dunia aja kita susah payah korban buat dunia. Sampai ditelepon bos tengah malam kita siap bangun. Korban mata ngantuk ya Mas ya. Kekerjaan, ke kantor, hujan-hujan naik motor kita siap. Kenapa buat Allah nggak siap? Allah mengatakan ingfiru, gimana Ustaz? Ingfiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kata gini Mas, kata Allah, berangkatlah kamu berjuang baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Kata Allah, bi amwalikum, dengan harta kita sendiri, wa anfusikum, dan dengan diri kita. Orang berkorban hanya harta, boleh Allah berikan kenikmatan Mas. Tapi ketika sudah korban waktunya, korban hartanya, korban dirinya, berani meluangkan waktu untuk agama, maka Allah akan berikan apa yang jenengan sampaikan, kenikmatan dalam ibadah. Banyak nih orang nih hari ini mengorbankan hartanya, duitnya dia kasih, mobilnya dia kasih, dianya belum berangkat, belum dapat tuh nikmatnya ibadah. Kan Allah bilang bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri. Wah saya siap nih, saya siap kasih uang 10 juta, 20 juta. Iya, tapi yang Allah pengen bukan hanya harta, diri kamu juga berangkat. Aduh bagaimana ya? Jangan bagaimana, buat Allah jangan bagaimana. Usaha insya Allah ya. Insya Allah ya teman-teman, Senin malam Selasa insya Allah kita ngaji di sini. Kemudian siapkan uang 10.000. Ini aja ya, satu. Nanti akan dikasih sama Mas Rido. Korbannya 10.000 dapat kitab Muntahab. Tapi janji setelah dikasih wajib dibaca. Janji nggak? Kalau ya Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat dikatakan al-wa'dudain, janji adalah hutang. Berarti kalau seumpama jenengan dikasih kitab nggak dibaca, berarti namanya khianat. Maka cari waktu, setelah dikasih nanti cari waktu yang tepat. Kapan waktunya? Hadirkan anak istri, bisa sama-sama duduk dalam majelis ilmu. Jadi ini ya, mohon maaf, ini bacanya nggak usah kita terjemahkan, nggak usah kita tafsirkan sendiri.
Ini kan sudah ada artinya. Jadi kalau seandainya nggak paham, tanya aja di sini nanti. Ini maknanya bagaimana? Alhamdulillah Mas Tahadus bin Nikmah, teman-teman Alam Maulid semuanya sudah baca, ya. Semuanya sudah punya. Jadi teman-teman itu nggak ngambil ini nanti hari Selasa, nggak kan? Sudah pada punya semuanya. Alhamdulillah barokahnya taklim. Alhamdulillah suasana Al Mau'idah hampir mendekati semi Temboro. Ya, jadi saya mau cerita nih, Al Mau'idah itu setiap Sabtu malam Minggu ada itikaf. Setiap hari setelah sholat subuh ada zikir bersama, yasin bersama, istighosah bersama, isrok bersama, al-iswel bersama, bareng-bareng makan nasi bebek. Tapi sekarang udah enggak Mas, karena iya kolesterol, ngantukan jadinya. Ustadznya Devian ngantukan jadinya. Ya, baca satu-satu insya Allah, dibaca satu-satu insya Allah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan nggak? Ayo, baik, tanya. Tanya Vicky boleh, tanya apa boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kang Arifin insya Allah 3 hari penuh besok. Amin. Amin. Doanya kalian. Insyaallah. Amin. Ya Kak, mau tanya masalah taklim karena memang sudah mulai istiqomah taklim di rumah ataupun di masjid. Asar dan subuh harus sama Amir ya. Ya Amir ya. Amirnya mana sih? Nggak kelihatan. Amir ya, Masya Allah. Aduh, Amir. Amir, saya mau tanya untuk urutan taklim itu untuk bagusnya atau sunahnya seperti apa? Atau akan membaca, diawali dengan bacaan apa dan diakhiri dengan bacaan Baik. apa? Seperti apa dan urutannya setelah taklim apa dulu baru ditutup seperti apa? Terima kasih. Sebelum kita mulai, taklim itu ada adab-adabnya. Adabnya dibagi menjadi 2. Boleh saya tulis nggak? Adab zohiriyah dengan adab batiniyah. Ya, adab taklim itu ada 2 ya. Dibagi 2 ya. Yang pertama adab zohiriyah. Ria, artinya adab yang tampak. Ya. Yang tampak. Naik maju ini masuk nih. Ya, yang pertama yang A yaitu harus punya wudu. Kenapa harus berwudu? Karena yang kita akan dengar itu adalah sabda-sabdanya Rasulullah. Ya. Jadi sabdanya Rasulullah itu akan masuk ke dalam hati yang suci. Kalau hati kita nggak suci, itu mental. Seorang ulama pernah mengadukan hafalannya lemah kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Wahai guru, hari ini kenapa ya? Saya menghafal kok susah banget. Kata gurunya, mungkin kamu maksiat kali. Oh iya, benar. Nah, maka di antara maksiatnya orang taklim tuh kata para ulama, nggak wudu. Coba di sini ada nggak yang nggak wudu? Wudu semua ya? Jangan sampai nggak wudu, sayang. Kalau nggak wudu, ilmu nggak masuk ke dalam hati kita. Kalau nggak masuk, sehingga nanti mental. Masih enak masuk kanan keluar kiri, masih ada yang nyangkut. Ini kanan lagi. Mental jadinya. Ditanya, apa tadi hadis-hadis yang disampaikan di ngaji flow? Nggak tahu saya. Berdu, yang pertama wudu. Yang kedua yaitu pakai minyak wangi. Nah, minyak wangi. Kenapa pakai minyak wangi? Karena malaikat senang dengan minyak dengan orang yang wangi. Malaikat gak senang dengan orang yang bau. Maka buat kita Rasulullah SAW aja manusia yang waktu itu Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah kejatuhan di dipannya Nabi, ada keringatnya Nabi. Ada keringatnya Nabi Ummu Sulaim. Ini beliau ambil begini. Kemudian beliau pakai. Beliau mengatakan ketika aku ngambil keringatnya Rasulullah yang sedikit itu sampai mati aku nggak pakai minyak wangi. Wangi terus. Tapi Nabi itu dalam hadis kalau beli minyak wangi yang paling mahal. Padahal beliau sudah wangi. Makanya kan dalam riwayat, dalam syair dikatakan itu dubabatun abadan fi jismihil hasani. Saking wanginya badannya Rasulullah, lalat nggak pernah ada di depan Nabi. Kalau kita dikit-dikit lalat, lagi makan lalat datang. Karena bau badan kita. Udah bau nggak pakai minyak wangi lagi. Ya. Dalam riwayat hadis dikatakan ada 3 perkara yang wajib mahal. Yang pertama kendaraan. Ya, yang pertama
kendaraan. Kita boleh pakai kendaraan yang paling bagus. Kalau kita punya uang, cari kendaraan yang paling bagus. Yang kedua, maskan, tempat tinggal. Cari yang paling baik. Yang ketiga, minyak wangi 10.000. 3 lagi. Tapi ya bukan ini ya, bukan ngece gitu kan. Kalau ada kemampuan paling nggak beli yang gocap lah. Jangan 10.003 banget ya Mas ya. Kemudian kalau bisa yang ketiga yaitu duduk iftiros. Ini ada lagi nggak? Iftirosi. Nah, iftiros ini dibagi ya. Ada gini duduknya nih. Ada yang begini ya. Ini duduk dalam sholat seperti ini. Jadi posisi kaki kiri didudukkan sama posisi kaki kanan seperti ini. Ada yang seperti ini. Seperti ini ya. Ini duduk iftiros. Bebas. Ada lagi nggak ininya? Ya coba. Nah jelas ya. Jadi iftiros boleh. Ini kalau bisa dalam kajian seperti ini. Ini adab zahiriyah. Kalau seumpama nggak bisa di awal aja di awal. Biar mendapatkan keberkahannya. Kemudian yang keempat loh. Kemudian yang D yaitu usahakan kalau ada kemampuan menghadap kiblat. Nah, ini kalau ada kemampuan, kalau seumpama bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksain. Tapi ini yang paling penting ini nih. Wudu dengan minyak wangi. Jangan sampai enggak ini. Pokoknya pelanggaran banget teman-teman ngaji pro, hadir dalam majelis ngaji pro nggak wudu. Maka itu termasuk pelanggaran. Nanti nur hidayah tuh nggak masuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu adab yang tidak tampak atau adab batini. Oh agak pelan. Oh jangan gini aja, gini terus ya. Yang selanjutnya yaitu adab batiniyah. Nah, adab batiniyah. Yang pertama yaitu takzim wal ihtiram. Apa artinya? Mengagumi dan menghormati, ya. Mengagumi dan menghormati. Jadi apa yang telah disampaikan itu adalah nurnya Allah dan nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengagungkan, ada takzim. Bahkan kalau dalam taklim, kitab taklim karyanya Syekh Az-Zarnuji, siapa yang wajib diagungkan? Gurunya, anak gurunya, bahkan sampai kepada peliharaan gurunya. Kita wajib hormat. Makanya teman-teman pesantren tuh kalau gurunya sudah kelihatan walaupun dari jarak jauh dia sudah berdiri. Nggak ada kalau kayak sekarang. Nah itu nggak didapatkan di pendidikan sekolah. Ya, kalau sekolah kita berani duduk di kursinya guru. Saya di Temboro, wallah tidak pernah duduk di kursinya guru. Ya kalau kita sekarang duduk di kursinya guru, bahkan kakinya sampai ke meja, di atas meja. Kalau anak-anak santri insya Allah nggak, udah diam semuanya. Sampai gurunya lewat. Nanti sendalnya dibawain. Kalau sekarang anak-anak sekolah, gurunya nyubit, dia laporin bapaknya kurang ajar lagi. Ngelaporin ke polisi. Bagaimana anakmu dapat ilmu begitu? Ya, kalau ente nggak mau dididik sama guru, sendiri aja, diajarin sendiri di rumah. Bener, ngapain gitu. Pokoknya anak kita kalau lapor apapun, udah. Pokoknya manut sama guru, ikut sama guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Ta'zim wal ihtiram, terus tasdik wal yakin. Apa tasdik wal yakin? Membenarkan dan meyakini. Jangan sekali ada dalam hati kita merasa kalau itu, kayaknya bohong deh. Nggak yakin. Nauzubillah min zalik. Ya, orang nggak yakin dengan satu hadis Nabi bisa murtad. Masa sih Rasulullah cuman baca subhanallah dapat surga? Nah, hati-hati tuh. Mengingkari sunnah murtad. Ya, mengingkari sunnah murtad. Meremehkan sunnah dosa besar. Gua mah nggak yakin lah. Nah, hati-hati dong zubillah. Maka harus ada tasdik wal yakin, yaitu membenarkan dan meyakini. Kemudian yang ketiga yaitu ta'atsur fil qalbi. Fil qalbi.
berusaha berkesan dalam hati. Ya, berusaha. Makanya kata Imam Syafi'i, syarat untuk mendapatkan ilmu itu 3. Yang pertama ta'allam, ya. Yang pertama ta'allum qabla daras, belajar sebelum belajar. Jadi dibaca-baca dulu kitabnya. Yang kedua tafahum ingda daras, berusaha memahami ilmu ketika dalam keadaan belajar. Kayak gini nih sekarang, usaha. Kalaupun seumpama kita mendapatkan kepahaman, maka dapat 2 pahala. Ada orang nih duduk di ngaji plo, tapi kosong aja pikirannya. Dapat pahala nggak? Dapat, tapi 1 pahala. Ketika ditanya, Ustadz Gifari, apa hadisnya A? Oh, tadi disampaikan sama Ustadz, begini bunyinya. Maka dapat 2 pahala. Nanti ketika ditanya, apa hadisnya? Aduh, lupa Pak Ustadz, saya nggak ngedengar. Dapat pahala nggak kayak gitu? Dapat, tapi 1. Jadi nggak ada yang rugi orang duduk dalam majelis ilmu tuh. Ya, ta'asur fil qalbi, kayak kita ngelihat tabrakan. Contoh misalnya Bang Arifin sama Mas Ridho habis pulang makan malam, tiba-tiba ada orang kelindes sama truk gitu misalnya. Lihat cerita, nih tadi di depan ada yang kelindes truk, kepala sama kakinya pisah. Ya pisah bener kan? Iya, bener kan? Kepala sama kakinya pisah gitu kan. Nah, itu kan namanya ta'asur fil qalbi. Dia ceritakan, bahkan dia ingat tuh, besok ketemu lagi sama orang, aku loh kemarin ketemu sama, ngelihat orang ketabrak, nauzubillah min zalik. Wah, begini posisinya, nauzubillah. Nah, begitupun dengan hadis Nabi. Hari ini kenapa? Ulang ditanya nih. Tadi apa yang disampaikan? Coba, ada berapa keuntungan duduk dalam majelis ilmu? Coba. 4. Pertama. Selain kuku. Apa? Yang depan sendiri katanya Mas Ahmad. Lagi syuting nih. Jadi lagi syuting nih. Nah, yang pertama apa? Yang pertama bareng-bareng. Saki. Yang kedua rahmat. Yang ketiga dia apa? Dikerumuni malaikat. Yang keempat dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan majelisnya para malaikat. Nah, yang keempat, yang D, ya, usaha niatul amal wat tabligh. Nah, ini. Oh, gini. Oh, pada komplain gitu. Baik. Jadi, adab batiniah, adab yang tidak terlihat, yang semua letaknya dalam hati, ada 4. Yang pertama ta'zim wal ihtiram, mengagungi, ya, mengagungkan. Betul-betul ada rasa hormat kepada sabda-sabdanya Nabi. Ada rasa ta'zim kepada firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ali radhiyallahu taala beliau mengatakan, "Man 'allamani harfan kuntu lahu abdan." Barang siapa yang mengajarkanku 1 huruf ilmunya Rasulullah, maka aku rela menjadi budaknya sampai mati. Saking takzim wal ihtiram kepada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tasdik wal yakin, wajib yakin. Apa yang disampaikan di ngaji plo semuanya bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca di kajian ngaji plo semuanya bersanad sampai Rasulullah SAW. Yang disampaikan di ngaji plo semuanya bersanad sampai Rasulullah SAW. Bahkan insya Allah saya sendirinya pun bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saya punya guru. Guru saya punya guru lagi yang bersanad mutasil sampai Rasulullah SAW. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya ta'assur fil qalbi, berusaha berkesan dalam hati. Usahakan ada kesan dalam hati. Kemudian yang selanjutnya ada niatul amal wa tabligh. Jadi ketika kita duduk di sini, teman-teman, harus ada niat mengamalkan. Bismillah. Pokoknya ilmu yang saya dapat setiap Selasa malam Rabu, saya usaha untuk mengamalkan. Ini pertama, Mas, adab-adabnya. Kemudian selanjutnya, setelah itu baca. Kalau kita dalam taklim itu, ya, kalau kita dalam kitab taklim sekarang Syekh Az-Zarnuzi, yang pertama harus kita baca siapa? Harus kita baca adalah firman-firman Allah kalau ada di dalamnya.
Kalau nggak ada ya udah sabda-sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah itu tidak boleh ada yang berbicara. Jadi dalam ta'lim itu nggak boleh ada yang memotong pembicaraan, tidak boleh ada yang bercanda, ya. Kalau ada waktu itu pernah ada yang bilang sama saya di Turki itu kalau setelah sholat duhur mereka ada pembacaan hadis, maka tidak ada yang berani berdiri untuk meninggalkan majelis tersebut sampai hadis itu selesai dibacakan. Imam Malik rahmatullah alaih, gurunya Imam Syafi'i, ketika musim dingin mengajarkan satu hadis. Tiba-tiba dari raut wajahnya terlihat kayak orang kesakitan. Ini musim dingin tapi kenapa guru kayak kepanasan? Akhirnya setelah selesai, maka ditanya oleh muridnya, "Syekh, antum kenapa? Di tengah-tengah pembacaan hadis Nabi, antum seperti orang yang kepanasan." Maka beliau mengatakan, ketika aku sedang membaca sabdanya Rasulullah, tiba-tiba ada kalajengking yang menyengat kaki aku. Nggak pantas buat Imam Malik, buat Malik bin Anas memutuskan sabda Nabi daripada apa? Daripada sengatan kalajengking. Mudahan kalau kita lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi qala haddatsana Umar qala war, bahkan main handphone. Kadang bahkan ketawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita mah aman lah Mas lah ya. Kadang-kadang takut dibilang sesat. Takut dibilang sesat. Oh, takut dibilang sesat. Oh, berarti nggak tasdik wal yakin kalau gitu. Nggak apa-apa kalau dibilang sesat, malah berarti dapat sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir, apabila kita sudah selesai taklim, usahakan baca tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi mengatakan, barang siapa setelah taklim membaca doa tersebut, maka apabila ada kelalaian yang dibuat dalam taklim tersebut, dosa yang dibuat dalam taklim tersebut, insya Allah Allah ampuni. Ini seperti itu, paham ya? Jadi adab taklim dibagi menjadi dua. Yang pertama adab lahiri atau zahiriya. Yang kedua adab batini. Yang pertama adab lahiriah apa? Wajib berwudu. Yang kedua pakai minyak wangi. Yang ketiga duduk iftirash semampunya. Yang keempat menghadap kiblat jika memungkinkan. Adab batini 4. Yang pertama ta'zim wal ihtiram. Yang kedua tasdik wal yakin. Yang ketiga ta'asur fil qalbi. Keempat niatul amal wa tabligh. Insyaallah ya. Ada lagi nggak? Cukup Mas pertanyaannya? Ada lagi nggak? Cukup ya. Baik, insyaallah. Kita pengen doa. Doakan ya, kita doa sekalian Al-Fatihah buat saudara kita yang sekarang sedang menuju perjalanan safar panjang ke Baitullah, Mas Arif beserta istri dan keluarganya. Mudah-mudahan dan semua hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tanggal 11 Januari besok, hari Rabu ya Ustadz Aris, hari Rabu ya. Kita berangkat minggu depan ya. Iya, Rabu depan jam 18.30. Dan 18.30 kita juga akan safar panjang ke Haramain. Mudah-mudahan yang ada di sini bisa ziarah ke sana semuanya. Jadi ada riwayat mengatakan begini, barang siapa membaca ayat wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik, setelah sholat 3 kali, maka dengan segera mungkin Allah akan panggil dia ke Baitullah. Pengen gak ke Baitullah? Ikutin saya, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Nah, ini saya kasih buat teman-teman ngajiplo, dibaca setelah sholat 3 kali. Dengan izin Allah, nanti dengan segera mungkin kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Avanza putih. Siapa Avanza putih? Oh, Bang. Oh.
Minta maaf ya. Minta maaf. Mohon maaf gitu. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati khususan Mas Ridwan Nuradiwan beserta keluarga wa ila hadrati khususun alladzina yaskununa fi hadzal makan majlis ngaji blog bengkel hati ghafarallahu lana dzunubana wa satara uyubana wal jannata maswana afid alaina min barakatihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana warhamna ya Allah waftah lana ya Allah wahdina ya Allah warzuqna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Unsurna ya Allah, tolong kami ya Allah. Fa innaka khairun nasirin, karena Engkau adalah zat yang maha penolong. Waftah lana ya Allah, bukakan rezeki kepada kami ya Allah. Fa innaka khairul fatihin, karena Engkau adalah zat maha pembuka. Warzuqna ya Allah, berikan rezeki kepada kami ya Allah. Fa innaka khairur raziqin, karena Engkau adalah zat yang maha memberi rezeki ya Allah. Ijma' syamlana, ijma' bainana ya Allah fi hadzal makan ya Allah. Ya Allah, berikanlah, jadikanlah perkumpulan kami pada malam ini ya Allah perkumpulan yang barokah di dalamnya ya Allah. Perkumpulan yang mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Perkumpulan yang mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Perkumpulan yang mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Hari ini kami maksiat kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa maksiat kami ya Allah. Tetesan air mata yang mengalir dari mata kami ya Allah, terimalah ya Allah. Ijma' syamlana sadata umurina kuliah ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah teman-teman kami ya Allah di majelis ini ya Allah, nanti di surga ya Allah tanpa hisab ya Allah. Satukan hati kami, satukan hati dan fikir kami ya Allah. Ya Allah, seminggu ke depan kami akan berangkat ya Allah, menunaikan panggilan-Mu ya. Bagi teman-teman kami yang belum pernah ke sana ya Allah, berikan rezeki ya Allah. Ya, terimalah umroh kami nanti ya Allah. Sehatkan badan kami nanti ya Allah. Sempurnakan iman dan amal kami nanti. Jagalah keluarga kami yang kami tinggalkan ya Allah. Jagalah iman kami ya Allah. Jagalah iman kami ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami dari diri kami ya Allah. Kami tidak mau seperti Abdurrahman ibn Muljam ya Allah. Dia penghafal Quran, tetapi di akhir hayatnya dia tidak percaya kepada Al-Quran ya Allah. Kami tidak mau seperti Bal'am bin Bawrah ya Allah. Dia beriman kepada Nabi Musa, tapi malah dia mengingkari Nabi Musa ya Allah. Kami nggak mau seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ya Allah, yang hari-hari sholat di belakang Rasulullah tapi hatinya munafik. Ya Allah, kami terima panggilan-Mu ya Allah, dengan mensucikan hati kami pada malam ini ya Allah. Ya Allah, janganlah ya Allah, janganlah Engkau azab kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami seminggu ke depan ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, luruskan jalan kami ya Allah. Ya Allah, luruskan, mudahkan ya Allah sampai nanti kami berangkat ya Allah. Ya Allah, jangan kami maksiat sampai ya Allah, jangan ya Allah, tahan diri kami untuk bermaksiat kepada. Ya Allah ya Tuhan kami belum sempat berziarah ke orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah.
Sampaikanlah wasilah ngaji kami ke mereka ya Allah. Sampaikan wasilah ngaji kami ke mereka ya Allah. Ya Allah, teman-teman kami yang di sini datang dengan membuat dosa ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Kumpulkan kami semua di surga bersama Nabi-Mu nanti ya Allah. Titip salam rindu kami dengan Nabi-Mu ya Allah. Kami nggak mau kalau kami nggak dapat sahabat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi kami akan menunaikan panggilan-Mu ya Allah ke Baitullah, ke Baitul Haram. Berjumpa dengan Nabi-Mu ya Allah. Jumpakan kami sebelum kami berjumpa dengan Nabi-Mu ya Allah. Jaga hati kami sebelum kami berangkat ya Allah. Jaga orang tua kami juga ya Allah. Jaga iman orang tua kami ya Allah. Ya Allah, terimalah tetesan air mata kami yang mengalir dari mata kami ya Allah. Ya Allah, berapa maksiat yang kami kerjakan dari pagi tadi sampai hari ini. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa zina kami ya Allah. Kami benci dengan zina ya Allah. Kami gak mau ya Allah diazab karena zina kami ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang minum khamar ya Allah. Pernah minum khamar ya Allah. Ampuni dosa kami karena sebab minum khamar ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang pernah membentak orang tua kami. Ampuni ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kepada siapa lagi kami meminta kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Kami gak kuat ya Allah dengan panasnya neraka nanti ya Allah. Kami gak pantas masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Tapi kami gak kuat neraka-Mu ya Allah, sebagaimana Nabi-Mu telah janjikan ya Allah. Apabila uapnya neraka dibuka ke dunia, maka dunia akan kering ya Allah dengan uap itu ya Allah. Ya Allah, kami gak pantas masuk ke dalam surga-Mu. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang pernah berbohong, berjudi. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah sebelum kami berangkat ke Baitul Haram. Kami gak mau dosa kami belum diampuni kalau kami belum berangkat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kepada siapa lagi kami meminta? Ilahi Anta maksudi, Engkau adalah Tuhan yang kami maksud ya Allah. Dengan keyakinan dalam hati kami meyakini Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Satu ya Allah. Waridhaka matlubi, dan kami mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Berikan ridha-Mu kepada kami ya Allah. Kepada siapa lagi kami mencari ridha-Mu ya Allah kalau bukan di ngaji ini ya Allah. Terimalah amal-amal kami ya Allah. Jangan Kau matikan kami sebelum kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah yang masih melanggar syariat-Mu ya Allah. Ampuni kami sebagai suami yang belum tegas kepada istri dan anak kami ya Allah. Kami belum tegas kepada anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah ya Allah. Hidayah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Allah, terutama orang tua kami ya Allah. Ya Allah, terimalah perjalanan kami nanti ya Allah. Ya Allah, para sahabat ketika hendak mengadakan perjalanan haji, mereka semua dosa telah diampuni. Ampuni dosa kami sebelum kami berangkat umroh ya Allah. Ya Allah, panggilan-Mu yang mulia kami akan datang ya Allah, melihat ya Allah ke Ka'bah ya Allah. Banyak teman-teman kami yang rindu dengannya ya Allah, sampaikan mereka ya Allah.
Warzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami untuk bisa berziarah ke haramain. Ya Allah, sholat di sana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Jangan kau matikan kami sebelum kau terima dosa-dosa kami, amal-amal kami. Ya Allah, jangan kau matikan kami sebelum tobat kami, sebelum dosa-dosa kami hilang. Ya Allah, ya Allah, dengan wasilah Nabi-Mu, ya Allah, terimalah ngaji kami yang setiap malam Selasa, malam Rabu ini. Ya Allah, berikan kebaikan ke dalam hati kami. Ya Allah, banyak sekali ilmu yang telah kami dapat tapi belum kami amalkan. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, ampuni anak-anak kami. Mungkin mereka tidak taat karena dosa kami. Ya Allah, yang dulu. Ya Allah, kami dulu berzina, kami nggak mau anak kami juga berzina. Ya Allah, kami dulu berzina, kami nggak mau anak kami dizinai. Ya Allah, kami minum khamar, kami nggak mau anak kami minum khamar juga. Ya Allah, ya Rahman, ya Hannan, kami memuji-Mu. Ya Allah, dengan pujian Asmaul A'zam. Ya Allah, Engkau maha mencintai orang yang memuji-Mu dengan Ya Rahman. Engkau adalah Ya Rahman, irham, berikanlah rahman-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, berikan rahman-Mu kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, berikan rahmat-Mu kepada istri kami. Ya Rahman, berikan rahmat-Mu kepada anak keturunan kami nanti. Ya Hafid, Engkau yang maha penjaga. Kami tidak bisa menjaga imannya anak-anak kami. Jangankan iman anak kami pun gak bisa menjaga iman kami kalau bukan Engkau jaga. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman kepadamu. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman kepadamu. Ya, jaga iman anak-anak keturunan kami. Ya Allah, jangan Kau matikan keturunan kami sampai hari kiamat dalam keadaan kufur. Ya Allah, kami gak mau. Ya Allah, kami gak mau iman kami lepas. Ya Allah, sebagaimana Bal'am bin Ba'urah. Ya Allah, kami gak mau iman kami lepas sebagaimana Abu Lu'lu'ah. Ya Allah, ya Allah, jagalah pengajian ini. Ya Allah, istiqomahkan. Ya Allah, pengajian ini. Ya Allah, satukan hati kami. Ya Allah, ya Allah, sekali lagi kami meminta kepadamu. Ya Allah, sebelum kami berangkat menunaikan ibadah umroh. Ya Allah, terimalah amal kami, terimalah dosa-dosa kami. Ya Allah, taubat kami. Ya Allah, hilangkan. Ya Allah, Nabi-Mu pernah mengatakan, ya Allah, at-ta'ib minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat membawa dosanya kepadamu, maka seperti orang yang tidak punya dosa. Ya Allah, kami nanti akan berziarah ke makam Nabi-Mu. Ya Allah, Nabi-Mu mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kami berdosa besar. Ya Allah, mudah-mudahan walaupun kami dosa besar, ya Allah, syafaat Nabi-Mu memberikan kepada kami. Ya Allah, kepada orang tua kami. Ya Allah, selamatkan kami di hisab nanti. Ya Allah, selamatkan kami di mizan nanti. Ya Allah, selamatkan kami nanti di sirat. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami di sirat. Ya Allah, ya Allah, berikan telaga kausar Nabi-Mu kepada kami dan kedua orang tua kami, teman-teman kami, teman seperjuangan kami, umat-Mu, umat Nabi-Mu. Ya Allah, ya Allah, masukkan kami ke dalam jannah-Mu dengan melihat wajahnya Rasulullah. Bagaimana kami bisa merasakan nikmatnya surga kalau tanpa Rasulullah? Ya Allah, kenikmatan terbesar dalam surga adalah memandang wajah-Mu. Ya Allah, berikan izin kepada kami untuk bisa memandang zat-Mu. Ya Allah, ya Allah, orang tua kami juga sama. Ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami. Ya Allah, mereka mendidik kami, mengajari kami kebaikan. Ya Allah, ampuni mertua kami. Ya Allah, jagalah mertua kami. Ya Allah, sayangi mertua kami sebagaimana Kau menyayangi Rasulullah. Sayangi istri kami sebagaimana Kau menyayangi para sahabat. Sayangi teman-teman kami sebagaimana Kau menyayangi para sahabat. Ya Allah, ya Allah, terakhir kami minta kepada Engkau. Ya Allah, matikan kami husnul khotimah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ja'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah. Ya Allah, jadikanlah kampung yang kami tinggal ini ya Allah sebagaimana kampung Madinah Munawwarah. Waj'al masajidana ka masjidin Nabi sahabat. Ya Allah, jadikanlah masjid-masjid kami yang ada di dunia ini sebagaimana masjid-masjidnya para sahabat ya Allah. Waj'al buyutana ka buyuti sahabat ya Allah, jadikanlah rumah yang kami tinggal ya Allah sebagaimana rumahnya para sahabat ya Allah. Waj'al rijalana ka rijali sahabat ya Allah, jadikanlah laki-laki di sekeliling kami sebagaimana laki-lakinya para sahabat ya Allah. Waj'al lisana ka lisai sahabat ya Allah, jadikanlah wanita kami sebagaimana wanitanya para sahabat ya Allah. Waj'al sibyanana ka sibyani sahabat ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagaimana anak-anaknya para sahabat ya Allah. Waj'al hayatana ka hayati sahabat ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagaimana kehidupannya para sahabat ya Allah. Waj'al mautana ka mauti sahabat, waj'al akhira kalamina ya Allah, jadikanlah hidup kami akhirnya ya Allah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad bi jahi habibikal Mustafa isfa' lana indal maulal azim. Nabi-Mu pernah bersabda ya Allah, barang siapa yang menyebut namanya, mintalah syafaatku nanti pada hari kiamat. Nabi-Mu pernah mengatakan itu ya Allah, kami minta hari ini ya Allah bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah wasfa'lana indal maulal azim. Kami sebut nama Nabi-Mu, fasfa'lana, maka berikanlah kepada kami syafaat indal maulal azim ya Allah. Atiq riqabana ya Allah, Engkau adalah zat ya Allah yang maha memerdekakan hamba-hambamu dari neraka jahanam ya Allah. Wa riqaba ulamaina wa riqaba zu'amaina wa riqaba ummahatina wa awamal muslimina ajmain ya Allah. Ya Rasulullah bijahi habibikal Mustafa ya Rasulullah ya Habiballah fasfa' lana indal maulal azim ikdi hawaijana fi hadal makan. Ya Allah, selesaikan hajat kami dengan sebut nama Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, sehatkan jasmani kami dengan sebut nama Nabi-Mu ya Allah. Selesaikan hutang kami dengan sebut nama Nabi-Mu ya Allah. Sempurnakan iman kami dengan sebut nama Nabi-Mu ya Allah. Berikan kami syafaat Nabi-Mu ya Allah dengan sebut nama Nabi-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah Yasin Habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil fadli ya Allah. Ini ada hadis terakhir dari Utsman bin Hunayf. Beliau matanya buta, datang kepada Nabi agar disembuhkan kedua matanya yang buta. Maka Rasulullah mengatakan doa begini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Dengan mengatakan nama Nabi 3 kali, seketika itu matanya disembuhkan oleh Allah. Jadi kalau kita pengen selamat dunia akhirat, banyak-banyak baca sholawat, insyaallah ya. Kemudian yang tadi baca tuh wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik. Kalau baca itu insyaallah nanti hajinya ke Ustaz Haris 6 kali. Ustaz Haris hajinya 6 kali tuh. Insyaallah ya, mohon maaf lahir dan batin. Saya Muhammad Muhtadudin, mohon maaf, tolong dimaafkan insyaallah. Selasa besok kita ketemu lagi, dan maafkan insyaallah bagi teman-teman di sini ya yang mau berangkat umroh, minta maaf, diikhlaskan semua kesalahan-kesalahannya.
Mudah-mudahan kita mendapatkan umroh yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum berangkat, husnuzon sama Allah, kita bisa berangkat sama-sama. Tahun depan kita berangkat ngaji bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.